mencapai sesuatu kita memerlukan sebuah keajaiban. Tapi keajaiban juga tidak bakal muncul begitu saja. Perlu kerja keras, dedikasi, dan loyalitas. Hal inilah yang sekarang sedang coba diterapkan pada timnas Indonesia. Erick Thohir mungkin sedang tak sesibuk ketika matchday. Namun siapa sangka ada sebuah aksi gebrakan buat matchday di Juni mendatang, di mana hal ini telah disetujui FIFA dan AFC. Pihak induk sepak bola Asia dan dunia lagi-lagi memberikan sebuah kelonggaran dengan perubahan jadwal. Sesuatu yang ternyata membuat Vietnam merasa iri. Mereka terheran-heran dengan apa yang terus dirasakan timnas. Di sisi lain, negara tetangga Malaysia belum mau berhenti berambisi mengejar Garuda yang telah terbang lebih tinggi. Harimau Malaya ikut melakukan sebuah terobosan. Bedanya, terobosan mereka banyak ditentang karena makin banyak menaturalisasi pemain lokal. Lantas, siapa saja yang dinaturalisasi Malaysia? Serta kenapa Vietnam iri melihat Indonesia dimanja FIFA terus? Let's go, kita bahas sampai tuntas. Di tengah gelombang asa Asia, nama Indonesia kini tak lagi sekedar pengisi barisan, melainkan naik menjadi pusat perhatian. Tim-tim seperti Malaysia, Vietnam, Thailand jadi lebih berambisi untuk membuntuti perkembangan timnas nasional. Namun tentunya tak semua bisa berada di level yang sama. Ada kerja keras yang berbuah pengaruh, ada prestasi yang berujung penghargaan, dan kali ini Indonesia berada di dalam titik itu. Titik di mana suara kita mulai terdengar, titik di mana langkah kita mulai diperhitungkan. Baru-baru ini FIFA dan AFC, dua pilar tertinggi dalam semesta sepak bola, mengambil keputusan yang cukup mengejutkan. Jadwal kualifikasi Piala Dunia Zona Asia secara resmi diubah seperti yang terlihat dari laman resmi. Dan bukan tanpa alasan, perubahan itu dilakukan demi kenyamanan timnas Indonesia. Hal ini karena ada sebuah momen langka dan menarik di mana pertandingan bakal berlangsung bertepatan dengan malam takbiran Idul Adha 2025. Tepatnya pertandingan antara timnas Indonesia versus China. Ini bakal berlangsung tepat semalam sebelum Hari Raya Idul Adha yang bakal jatuh pada 6 Juni 2025. FIFA pun akhirnya merilis kembali perubahan jadwal, yang mana kick-off timnas Indonesia versus China diubah dari jam 19.00 waktu Indonesia Barat menjadi pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Perubahan jadwal tersebut jelas sangat penting mengingat laga ini akan turut menentukan nasib Indonesia yang sedang berjuang menuju Piala Dunia 2026, ya kan? Lagi-lagi Indonesia benar-benar seperti dimanja oleh FIFA, dan hal ini membuat negara-negara tetangga iri serta terheran-heran. Kok bisa lagi-lagi FIFA menuruti Indonesia, bukan Indonesia menurut FIFA? Salah satunya media asal Vietnam, thetao247.vn, menilai FIFA AFC bisa merugikan timnas Indonesia soal aturan baru laga yang bakal berlangsung. Padahal jelas-jelas perubahan jadwal semuanya telah diperhitungkan secara matang. Konfederasi Sepak Bola Asia secara tak terduga mengubah waktu pertandingan timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga di Asia. Secara spesifik, pertandingan antara tuan rumah Indonesia dan tim Tiongkok tetap akan digelar pada 5 Juni di Gelora Bung Karno, tetapi akan berlangsung pada waktu yang lebih lambat, yakni pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Tulis thetao247.vn dilansir dari artikelnya. Sebuah pertanyaan yang mengandung rasa tak rela, seakan perubahan ini bukan hasil kerja, tapi hasil bantuan semata. Padahal mereka lupa bahwa jalan Indonesia menuju titik ini tidak singkat. Kini tim besutan Patrick Kluivert tersebut
ada di peringkat keempat klasemen sementara grup C dengan 9 poin. Chasers dan kawan-kawan terpaut 4 poin dari Australia yang bertengger di peringkat kedua, yang jadi batas terakhir lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Di satu sisi Indonesia butuh sapu bersih kemenangan di 2 laga sisa jika ingin bersaing dalam perebutan tiket lolos langsung. Setelah lawan China, Indonesia akan bertandang ke Jepang pada 11 Juni mendatang. Walaupun agak mustahil sih buat melakukan perlawanan kontra Samurai Biru, yang jelas skuad Garuda makin mempersiapkan segalanya dengan matang, termasuk kini pemain keturunan baru seperti Laurin Ulrich dan Mauro Zelstra disebut-sebut sedang didekati PSSI. Ataupun Jero Riedewald yang tidak ada kabar, bisa saja menjadi kejutan tersembunyi PSSI juga cuy. Tidak mau ketinggalan, Malaysia tampak tidak menyerah buat memberikan harapan kepada para fansnya walaupun sebelumnya ditentang keras. Dalam suasana yang penuh dinamika dan harapan besar, timnas Malaysia kini tengah berada di ambang perubahan strategis yang berfokus pada naturalisasi pemain asing di liga domestik. Sebagai langkah mengatasi sulitnya mencari pemain keturunan yang memenuhi kriteria, kebijakan ini muncul sebagai respon terhadap kegagalan sebelumnya, seperti penolakan terhadap pemain seperti Charles Brownhill dan Ferdi Drive yang mengklaim tidak memiliki garis keturunan Melayu, sehingga mendorong Federasi Sepak Bola Negeri Jiran untuk kembali menekankan pendekatan lama yang lebih praktis dan langsung. Seiring dengan itu, kabar beredar bahwa beberapa pemain asing yang berkarir di Liga Malaysia seperti Giancarlo Galifoko dari Kuala Lumpur FC, Jordan Mintah dari Kuching FC, Rafael Vitor dari Penang FC, dan Braxton Silveira dari Johor Darul Takzim. Yap, hampir semuanya sudah berusia kepala 3. Seperti Giancarlo Galifoko, merupakan bek tengah 31 tahun, yang punya banyak pengalaman di Eropa termasuk di Swansea City hingga Tottenham Hotspur. Namun usianya nggak bisa bohong, hingga pada akhirnya berlabuh ke Liga Malaysia dan ternyata malah dinaturalisasi. Kemudian Braxton Silveira merupakan striker tajam asal Brazil yang hampir selalu menjadi top skor di Liga Malaysia dalam beberapa tahun terakhir. Namun lagi-lagi usianya sudah tidak muda, menginjak 34 tahun. Begitupun dengan Rafael Vitor, bek tengah asal Brazil yang juga sudah berusia 32 tahun. Hanya Jordan Miftah, penyerang asal Ghana, menjadi yang termuda dengan 29 tahun dari 4 pemain yang bakal dinaturalisasi Malaysia, dan ketiganya akan segera menjalani proses naturalisasi. Mereka dipilih karena memenuhi syarat tinggal di Malaysia selama minimal 5 tahun dan diharapkan mampu memperkuat skuad Harimau Malaya dalam menghadapi kualifikasi Piala Asia 2027 yang semakin menuntut performa optimal, di mana Vietnam akan menjadi rival perebutan satu tiket menyusul Indonesia yang telah lebih dulu berada di Piala Asia. Yap, dengan usia calon pemain naturalisasi Malaysia yang sudah tidak muda lagi, itu artinya rencana putra mahkota Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim hanya untuk jangka pendek. Maka dari itu jangan heran, langkah ini tidak lepas dari kritik keras. Banyak pengamat dan penggemar menyuarakan kekhawatiran bahwa fokus berlebihan pada naturalisasi justru mengakibatkan pengembangan pemain muda dan potensi lokal yang sebenarnya menjadi fondasi utama keberlanjutan sepak bola nasional. Salah satunya disampaikan kritikus olahraga Sadek Mustafa yang mengkritik langkah naturalisasi pemain yang dilakukan oleh Federasi Sepak Bola Malaysia, FM Malaysia atau FM,
menyatakan bahwa naturalisasi adalah inisiatif jangka pendek dan mereka akan fokus pada peningkatan pengembangan pemain untuk menghasilkan bakat berkualitas bagi tim nasional. Namun yang kami lihat hanyalah ketergantungan yang berlebihan pada naturalisasi, kata Sadek seperti dikutip dari New Straits Times. Dan ya, kritik ini semakin tajam mengingat perubahan kebijakan yang mendadak, termasuk penghentian naturalisasi pemain asing tanpa keturunan Malaysia, yang menunjukkan ketidakpastian dan ketidakkonsistenan dalam strategi pengembangan tim nasional. Dari apa yang terjadi di Asia Tenggara, Indonesia memang menjadi patokan utama yang bisa dilewatkan. Bukan bermaksud mau ikut campur urusan Malaysia, namun terbukti federasi mereka sendiri memang selalu membuat kegaduhan buat penggemarnya. Sementara Indonesia berjalan perlahan tapi pasti. Setiap pemain keturunan adalah bagian dari rencana panjang, dari mimpi besar yang dirancang dengan penuh hati. Tak sekedar mengganti paspor tapi menyatu dengan semangat merah putih. Ini bukan tentang siapa yang lebih dulu, namun tentang siapa yang benar-benar menyiapkan diri. Karena dalam sepak bola, dukungan FIFA bukanlah hadiah. Ia adalah cerminan dari siapa yang layak didukung, dan Indonesia kini tengah membuktikan kelayakan tersebut, ya kan?